Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Dina Nurul Hidayati, guru matematika SMA Negeri 2 Ciamis, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 IKIP Siliwangi. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG Daljab kategori 2 tahun 2022. Berikut video pelaksanaan pembelajaran yang telah saya laksanakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul pagi hari ini ya untuk belajar matematika. Masih semangat tidak? Masih. Coba Ibu tes dulu semangatnya ya. Kalau Ibu bilang semangat pagi, kalian jawabnya apa? Nah, tapi yang semangat ya sambil dikepal tangannya ya. Oke, coba semangat pagi. Pagi. Oke, masih bagus ya. Semuanya tepuk tangan dulu dong buat kalian. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Silahkan dipimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bitubillahiroba wabil islami dinah wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah pembelajaran kali ini kita sudah awali dengan doa ya, mudah-mudahan nanti selama pembelajaran kita diberikan kelancaran dan kemudahan ya. Amin. Nah sebelumnya Ibu absen dulu ya. Adam hadir, Adit hadir, Amanda hadir, Arfan hadir, Aulia, Chandra, Disa hadir, Galuh, Halwa, Karunia hadir, Resti, Rijal, Sazkia, Serli, Sita, Tazkia, Zarfa. Ada yang belum terabsen? Sudah. Alhamdulillah ya hadir semua hari ini ya. Oke, sudah siap belajar? Siap. Bukunya dibawa? Bawa. Sok silakan keluarkan buku dan alat tulisnya ya, keluarkan ya. Nah, sudah disiapkan buku dan alat tulisnya? Oke. Nah, Ibu akan sampaikan dulu ya aturan pembelajaran karena kali ini kita belajarnya di lab. Kalian kan menggunakan komputer ya, ada komputer di masing-masing ya. Nah, harus bijak menggunakannya ya, menggunakan komputernya hanya untuk pembelajaran saja ya. Jadi jangan buka yang lain-lain ya, jadi kita fokus dulu belajar gitu ya. Jadi apa yang diperlukan nanti boleh dibuka, tapi kalau yang tidak jangan dulu ya. Gitu ya, bisa dipahami? Kayak Ibu cek kondisi kelasnya juga sudah rapi ya, berarti sudah siap untuk belajar ya? Siap, oke kita mulai. Nah, tapi kita sebelum mulai belajar, Ibu ada tebak-tebakan dulu nih. Ya, kita main tebak gambar. Coba ya, yang bisa jawab siapa? Nah, tebak gambar yuk. Yuk. Nih, siapa yang tahu ini apa? Obat nyamuk, betul. Obat nyamuk ya. Siap gambar yang kedua. Mati rasa, betul. Mati rasa, oke. Yang ketiga. Tenaga listrik, ya jago ya. Terakhir nih.
Patah hati. Oke, betul ya, sip. Bisa nebaknya ya. Tepuk tangan buat kalian. Ada yang lagi patah hati hari ini? Sekarang? Adam patah hati. Untuk jangan ya, jangan ya. Yang lupakanlah, jangan patah-patah hatian ya, jangan galau-galauan. Kita fokus dulu belajar ya untuk hari ini ya. Oke. Nah, masih ingat tidak materi sebelumnya kita belajar apa ya kemarin ya? SPLTV menggunakan cara substitusi. Yang gimana substitusi itu? Boleh Saskia gimana? Dimasukin gitu ya. Cara mudah mengingatnya kalau substitusi itu dimasukin gitu ya, untuk gampang mengingatnya ya. Bisa kemarin menggunakan cara substitusi? Bisa. Nah, kalau kemarin menggunakan cara substitusi, hari ini kita akan belajar masih SPLTV. Ya, apa kepanjangan SPLTV? Oke, sistem persamaan linear 3 variabel tapi menggunakan cara eliminasi. Ada yang sudah baca-baca di rumah? Sudah. Nah, ada yang sudah, ada yang belum kayaknya ya, ini ya. Oke, nanti kita pelajari ini ya. Nah, adapun tujuan, jadi yang harus kita capai ya, tujuan itu ya, apa aja sih? Yang pertama, nih kalian harus bisa menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari suatu permasalahan. Jadi nanti ada permasalahan, kalian harus bisa menyusunnya gitu ya. Yang kedua, kalian juga harus bisa menyimpulkan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan cara eliminasi kalau sekarang gitu ya. Bisa dipahami? Saya. Nah, apa sih pentingnya? Kenapa kita harus belajar SPLTV? Apa sih manfaatnya SPLTV? Ada yang tahu nggak? Kenapa harus dipelajari? Boleh Galuh, apa Galuh? Untuk mengetahui suatu harga barang. Untuk mengetahui harga suatu barang. Terus apa lagi? Apa, Neng? Mengetahui harga satuan, betul ya? Ada lagi? Banyak ya, tadi betul lah, untuk mengetahui harga suatu barang. Misalkan kalian teh ya beli ke warung nih barang-barang 3-an, uangnya tuh cuman ada, misalkan dari Galuh dulu, misalkan Galuh, Sita, sama Arfan, misalkan ke warung bareng-bareng. Nah, jajan ya uangnya teh dari Arfan dulu semuanya. Nah, kalian teh nggak tahu harga barang persatuannya berapa, nanti bisa dihitung pakai SPLTV gitu ya, itu manfaatnya ya. Lalu alur pembelajarannya. Nih gambaran pembelajaran kita hari ini. Yang pertama nanti ada masalah yang akan ditampilkan yang harus diselesaikan secara berkelompok. Ya, sudah tahu kelompok-kelompoknya? Sudah ya. Lalu nanti ada link LKPD live worksheet ya yang harus kalian isi secara berkelompok. Didiskusikan berkelompok dan nanti setelah diskusi ada presentasi ya, presentasi. Dan di akhir nanti ada latihan, soal latihan ya yang harus dikerjakan per orang kalau soal latihan gitu ya. Bisa dipahami? Bisa ya. Nah, penilaiannya apa aja sih yang akan dinilai hari ini? Yang pertama, dari sikapnya, sikap kalian itu dinilai ya. Lalu dari keterampilan dan dari pengetahuannya, sikapnya apa saja? Yang pertama kerja keras kalian, tanggung jawabnya, terus kerja sama kalian kan berkelompok ya, mengerjakannya nanti harus bekerja sama. Lalu keterampilannya nih aktif dalam diskusi, menemukan konsep, lalu mengkomunikasikan hasil gitu ya. Dan yang terakhir adalah tes pengetahuan, tes tertulis nanti di akhir gitu ya. Jadi itu yang akan dinilai, bisa dipahami? Bisa. Nah, cek kemampuan dulu nih. Soal yang pertama 2x sama dengan 6. Siapa yang tahu x-nya berapa? Neng, berapa Neng? 3. Kenapa 3? 2-nya dipindah ruangan jadi 6 dibagi 2, 3. Betul tidak? Betul, ya betul. Tepuk tangan buat Saskia. Oke. Yang kedua nih, x dikurangi 2 sama dengan 6. Oke, boleh. 8 dari mana Sherly? 8. 6 ditambah. Oke, betul tidak? Betul ya, tepuk tangan buat Sherly. Yang ketiga, 5x sama 2x, siapa yang tahu hasilnya berapa?
Oke, boleh Resti. 7x, betul. Gimana caranya, Res? Oke, betul tidak? Betul ya, 7x. Tepuk tangan buat Resti. Satu lagi nih, 5x dikurang 2x. Boleh, Sita? 3x. Gimana caranya, Sit? Dikurangin aja 5 kurangi 2 kan sama-sama variabelnya x. Oke, jadi hasilnya 3x. Betul tidak teman-teman? 3x? Betul. Ya, oke, tepuk tangan buat Sita. Oke. Yang lainnya gimana, bisa? Ini ya. Nah, ini harus kalian kuasai nanti untuk menyelesaikan menggunakan cara eliminasi gitu ya. Kalau ini sudah bisa, nanti insya Allah kesananya bisa. Gitu ya. Tuh, itu betul 3 isinya 8, 7x, dan 3x gitu ya. Betul ya tadi jawabannya ya. Nah, ini ada permasalahan. Nih, di sini ada permasalahan. Siapa katanya? Ibu Mimin. Kenapa Ibu Mimin? Ada 3 jenis kemasan. Betul. Ada apa aja kemasannya? Kecil, sedang, dan besar. Lalu, hari pertama sebanyak berapa beras? Oke, yang dijual 10 dengan rincian? Oke, kalau hari kedua? 132 kilo ya jual beras yang terjualnya, dengan rinciannya gimana aja? Kecil. Oke, hari ketiga? 76 kilo beras yang terjual, rinciannya? Oke, bisa dipahami ini masalahnya? Bisa. Nah, nanti kalian diskusikan sama kelompoknya masing-masing ya. Kalian teh harus menyusun dan nanti cari tahu penjualan beras hari keberapa yang paling banyak gitu ya. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Oke, kalian sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing? Sudah dibuka, bisa dibuka live worksheet-nya? Bisa. Nah, di sini ada kelas, silakan diisi ya kelas. Kelompok berapa, lalu anggotanya siapa aja gitu ya. Bisa ngisinya? Bisa ya? Oke, silakan dikerjakan dengan kelompok masing-masing. Kalau ada kesulitan, boleh bertanya ya. Selesai mengerjakan live worksheet-nya? Sudah, waktunya sudah habis ya. Nah, sekarang saatnya kita presentasi. Kelompok mana yang mau presentasi? Oke, boleh. Kelompok berapa ini? Kelompok 3. Boleh Saskia, Disa, Aulia, dan Rijal. Oke, boleh. Silakan ke depan kelompok 3. Yang lainnya nanti boleh ini ya, kita diskusi. Boleh menambahkan atau boleh bertanya gitu ya. Enggak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Aulia Zara sebagai moderator. Saya Zulkia Nurendri Sukarma. Saya Rijal Karim. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Rijal. Boleh, Rizal. Hari pertama 5 kemasan kecil, 4 kemasan sedang, dan 8 kemasan besar. Berat beras 110 kilo. Hari kedua 6 kemasan kecil, 4 kemasan sedang, dan 10 kemasan besar. Berasnya 122 kilo. Suaranya. Hari ketiga 8 kemasan kecil, 8 kemasan sedang, 2 kemasan besar. Berat kecil 8 kemasan sedang, 3 kemasan besar. Berat berasnya ditanya. Kemudian akan diteruskan oleh Bisa. Misalkan X sama dengan berat beras di plastik kemasan kecil, Y sama dengan berat beras di plastik kemasan sedang, Z sama dengan berat beras di plastik kemasan besar. Kantong 1, 5X ditambah 4Y tambah 8Z sama dengan 110. Kantong 2, 6X ditambah 4Y tambah 10Z sama dengan 132. Kantong 3, 8X ditambah 8Y ditambah 2Z sama dengan 76. Sampai langkah 3 sama nggak? Atau ada yang berbeda? Silakan dilanjutkan. Kemudian dilanjutkan oleh saya. Langkah ketiga diperoleh suatu sistem persamaan. Yang pertama 5X ditambah 4Y ditambah 8Z sama dengan 110. Terus persamaan keduanya 6X ditambah 4Y ditambah 10Z sama dengan 132. Persamaan ketiganya 8X ditambah 8Y ditambah 2Z sama dengan 76. Untuk langkah pertama, mengeliminasi Y dari persamaan 1 dan 2. Persamaan satunya 5X ditambah 4Y ditambah 8Z sama dengan 110. Kemudian persamaan keduanya 6X ditambah 4Y ditambah 10Z sama dengan 132. Persamaan pertama dikurangi persamaan kedua sehingga 5X dikurangi 6X sama dengan negatif X. 4Y dikurangi 4Y itu 0, tidak usah ditulis. 8Z dikurangi 10Z negatif 2Z. 110 dikurangi 132 negatif 22. Kemudian disederhanakan, ini semuanya dikali negatif, jadi X ditambah 2Z sama dengan 22. Didapatkan persamaan keempat. Aulia mau? Kemudian akan dijelaskan oleh Aulia. Selanjutnya akan mengeliminasi peubah Y dari persamaan 2 dan persamaan 3. Persamaan 2-nya 6X ditambah 4Y ditambah 10Z sama dengan 132 dikali 2. Yang persamaan 3-nya 8X ditambah 6Y tambah 2Z. 8X ditambah 8Y tambah 2Z sama dengan 76 dikali 1. Hasilnya 12. 12X ditambah 2Y ditambah 20Z sama dengan 264. Yang persamaan 3, 8X ditambah 8Y ditambah 2Z sama dengan 76. Kemudian dikurangi sama dengan 4X ditambah 8Z sama dengan 132.
18Z sama dengan 188, itu persamaan kelima. Kemudian, selanjutnya mengeliminasi peubah Z dari persamaan 4 dan 5. Persamaan 4, X ditambah 2Z sama dengan 22 dikali 9. Yang persamaan 5, 4X ditambah 18Z sama dengan 188 dikali 1. Hasilnya 9X ditambah 18Z sama dengan 198. Yang ini 4X ditambah 18Z sama dengan 188. Kemudian dikurangi menjadi 5X sama dengan 10. Dan ini dipindah ruas jadi X sama dengan 2. X-nya berapa? 2. Kelompok ini katanya X-nya 2. Sama tidak hasilnya? Sama. Oke. Silakan dilanjutkan kalau sama. Kemudian akan dijelaskan kembali oleh Rijal. Baca, Bu. Persamaan 4, X tambah 2Z sama dengan 22. X4 dikali 4 kali 4 sama dengan 4X tambah 8Z sama dengan 88. Persamaan 5, 4X ditambah 18Z sama dengan 188 dikali 1 sama dengan 4X ditambah 18Z sama dengan 188. Berarti Z-nya berapa? Z-nya teh 10. Oke, Z-nya 10 katanya. Sama tidak? Sama ya. Kemudian akan dijelaskan lagi oleh saya. Mensubstitusikan nilai X sama dengan 2 dan Z sama dengan 10 ke persamaan pertama. Persamaan pertama, 5X ditambah 4Y ditambah 8Z sama dengan 110. X-nya diganti dengan nilainya tadi 2, 5 dikali 2, ditambah 4 dikali Y, ditambah 8 dikali 10, sama dengan 110. Kemudian 5 dikali 2 jadi 10, ditambah 4Y, 8 kali 10, 80, sama dengan 110. 10 sama 80-nya bisa dijumlahkan terlebih dahulu, jadi 4Y ditambah 90 sama dengan 110. 4Y sama dengan 110, 90-nya pindah ruas jadi negatif, jadi negatif 90. 4Y sama dengan 110 dikurangi 90 sama dengan 20, Y sama dengan 20 dibagi 4 jadi 5. Ini nilainya 5. Tuh, sama tidak? Oke, kesimpulannya gimana? Langsung kesimpulannya. Kesimpulannya di bawah. Kesimpulannya, jadi ini dari penyelesaian di atas, maka diperoleh nilai X adalah 2, Y adalah 5, dan Z adalah 10. Sehingga jumlah beras yang terjual pada hari keempat adalah 10X ditambah 8Y ditambah 3Z. Semua variabelnya diganti sama nilai-nilainya, tadi X2, Y-nya 5, kemudian Z-nya 10. Jadi 10 dikali 2 ditambah 8 dikali 5 ditambah 3 kali 10 sama dengan 10 kali 2, 20, ditambah 8 kali 5, 40, ditambah 3 kali 10, 30. Kemudian dijumlahkan jadi 90. Jadi didapatkan jumlah beras di hari keempat adalah 90 kilo. Jumlah hari keempat, beras hari keempat berapa? 90. Nah, yang pertanyaan yang pertama, sistem persamaannya bisa kalian mengisinya? Ini sama tidak? Sama. Lalu kesimpulannya hari ke berapa berarti yang paling banyak? 2. Hari ke 2 yaitu 132 kilogram. Sama tidak jawabannya 132 kg. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sama semua jawabannya? Terima kasih untuk kelompok berapa? 3 ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Boleh kembali dulu. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih ya untuk kelompok 3. Nah, bagaimana ini bisa kalian menyelesaikan ini? Bisa ya?
caranya gimana? Tadi langkah pertamanya gimana dulu? Dieliminasi persamaan yang paling mudah ya. Dieliminasi itu apa sih eliminasi? Dikurangi ya, dihilangkan. Kita menghilangkan salah satu variabel. Nanti hilangkan lagi gitu ya. Bisa ya? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sampai sini? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita langsung tes ya. Ada tes hasil evaluasi yang harus kalian kerjakan. Nah, sekarang silakan kembali ke tempat masing-masing ya. Oke, baik. Tadi kalian sudah mengerjakan LKPD secara berkelompok ya di live worksheet ya. Gimana, bisa? Bisa. Nah, alhamdulillah. Nah, sekarang ada tes evaluasi, ada 2 soal yang harus kalian kerjakan. Diisi ya. Oke, siap mengerjakan? Siap. Oke, boleh disiapkan pensilnya ya, alat tulisnya. Barusan kita sudah mengerjakan soal evaluasi ya. Bagaimana? Bisa? Bisa ya, alhamdulillah kalau bisa ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada, aman? Bisa ya. Nah, kita buat kesimpulan dulu. Tadi teh belajar menggunakan apa tadi teh? SPLTV menggunakan eliminasi. Siapa yang bisa menyimpulkan caranya gimana tadi? Untuk menyelesaikan SPLTV menggunakan eliminasi. Oh, boleh Sita, silakan Sita. Jadi kesimpulannya kan kita tuh bikin peubah dulu, bikin persamaannya dulu pakai X, Y, Z. Nah, terus habis itu kita eliminasi buat menghilangkan satu variabel. Jadi nanti tinggal 2. Misalnya eliminasi variabel X. Nanti dieliminasi lagi biar dapat satu nilai misalnya Y gitu. Jadi berapa? Nah, nanti eliminasi lagi. Kalau udah 2 itu eliminasi lagi terus sampai dapat semuanya. Nanti tinggal substitusiin. Masuk. Oke, yang lain gimana? Bisa difahami? Bisa, betul ya barusan kata Sita ya kesimpulannya. Bagus Sita, tepuk tangan untuk Sita. Oke, ya. Nah, alhamdulillah pembelajarannya tuh kali ini sudah selesai ya. Tapi sebelum menutup, kita refleksikan dulu ya. Hari ini tuh kita sudah belajar apa saja sih? Terus perasaannya gimana? Siapa yang mau merefleksikan? Boleh, Halwa, silakan Halwa. Jadi dari pembelajaran ini sangat seru sekali karena memakai live worksheet dan di dalamnya itu banyak animasi-animasinya. Jadi seru banget, bikin semangat juga karena banyak gambar-gambar terus berwarna. Kata Hawa seru, katanya yang lain gimana, sependapat nggak? Setuju ya. Oke, seru banget katanya. Tadi kita belajar menggunakan live worksheet, bisa tadi pakai live worksheetnya? Bisa ya, dan berkelompok gimana? Berkelompok seru nggak? Seru ya. Gimana Om? Seru ya berkelompok ya pakai live worksheet juga ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Tidak ada. Nah, tadi sudah membuat kesimpulan ya, sudah refleksi. Nah, sekarang ada tugas nanti ya untuk di rumah ya, tugas di share di classroom. Silakan nanti dibuka ya untuk dikerjakan untuk latihan di rumah gitu ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya ada yang tahu nggak kita nanti mau belajar apa? SPLTV menggunakan metode
Gabungan. Kalau tadi kita menggunakan metode eliminasi, sebelumnya menggunakan apa? Substitusi. Nah, nanti pertemuan selanjutnya menggunakan metode gabungan ya. Gabungan itu dari gabungan dari substitusi dan eliminasi gitu ya. Nanti baca-baca di rumah ya. Ya, ini sebelum menutup pembelajaran, Ibu ada pantun dulu nih. Pantun cakep gitu ya. Coba. Bunga mawar, bunga selasi. Warnanya cerah, tiada dua. Cukup sekian dan terima kasih. Mari kita tutup dengan doa. Ya, mari kita tutup. Boleh tepuk tangan dulu. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa ya. Silakan Galuh dipimpin dulu. Setelah melakukan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita sudah tutup dengan doa ya. Terima kasih kalian sudah hadir hari ini, sudah mengikuti pembelajaran dengan sangat baik ya. Sekarang boleh melanjutkan pembelajaran selanjutnya ya. Ibu tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.